Bisa kita beralih ke top topik yang kedua, daripada dijajah kembali, lebih baik kita mati. Itulah pemirsa pesan Presiden Prabowo Subianto ketika memberikan amanat dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Presiden Prabowo Subianto didampingi Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyusuri barisan pasukan TNI dari atas kendaraan taktis MAU. Dikawal pasukan motor polisi, Presiden Prabowo memberikan hormat kepada prajurit yang berdiri tegap di lapangan. Dalam upacara ini, Presiden Prabowo Subianto melantik Wakil Panglima TNI Jenderal Tanyo Budi Revita yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Jabatan Wakil Panglima TNI ini kembali terisi setelah kosong selama 25 tahun. Selain melantik Wakil Panglima, pemirsa, Presiden juga mengukuhkan sejumlah Panglima pasukan elit Tentara Nasional Indonesia. Letjen TNI John Afriandi yang sebelumnya menjabat Komandan Jenderal Kopassus, kini resmi menjadi Panglima Kopassus. Selanjutnya, Letjen TNI Endri Supardi yang sebelumnya Komandan Marinir, kini dipercaya menjabat sebagai Panglima Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Sementara itu, Marsikal Madya TNI Denny Muiz yang sebelumnya memimpin pasukan gerak cepat telah diangkat sebagai Panglima Korps Kopasgat. Presiden Prabowo juga melantik Marsikal Madya TNI Andiawan Martono Putra sebagai Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional TNI Angkatan Udara. Keadaan dunia penuh ketidakpastian. Walaupun kita tidak suka perang, perang terjadi di mana-mana. Indonesia tidak mau memihak blok manapun. Tapi karena itu, tidak ada pilihan lain. Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan pangkat kehormatan Bintang 4 kepada 5 perwira tinggi purnawirawan TNI serta penghargaan Bintang Sakti kepada 2 purnawirawan TNI. Kelima penerima pangkat Jenderal Kehormatan tersebut adalah Letjen TNI Purnawirawan Yunus Yosvia, lulusan Akademi Militer Nasional tahun 1965 yang pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan era Presiden B.J. Habibie. Pangkat Jenderal Kehormatan juga, pemirsa, diberikan kepada Menteri Pertahanan Letjen TNI Purnawirawan Syafri Samsudin. Syafri juga pernah menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan dan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Kepala Badan Intelijen Negara, Letjen TNI Purnawirawan M. Herindra juga mendapatkan gelar Jenderal Kehormatan. Sebelum ia menjabat Wakil Menteri Pertahanan di era Menhan Prabowo. Selain itu juga ada nama Dirut PT Agrinas Palma Nusantara, yaitu Letjen TNI Purnawirawan Agus Sutomo yang pernah menjabat Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan hingga mantan Gubernur Jakarta almarhum Letjen TNI KKO Purnawirawan Ali Sadikin yang juga dikenal sebagai sosok senior di TNI Angkatan Laut. Penganugerahan pangkat Jenderal Kehormatan ini, pemirsa, merupakan bentuk apresiasi negara atas jasa-jasa para perwira tinggi tersebut dalam mengabdi kepada bangsa, baik saat masih berdinas aktif maupun setelah purna tugas. Selain itu, Presiden Prabowo juga menganugerahkan Bintang Sakti pada 2 personil purnawirawan TNI, yakni Letjen Purnawirawan Marinir Alvan Baharudin dan Letnan 2 Purnawirawan Darius Bayadi. Selain melantik dan mengukuhkan sejumlah pejabat TNI, Presiden Prabowo Subianto juga meresmikan 162 satuan baru di TNI.
Peresmian satuan baru ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Penambahan satuan dari Komando Daerah Militer hingga Batalion Teritorial Pembangunan disebut dibutuhkan demi mewujudkan pertahanan yang sangat kuat. Adapun 6 kodam baru yang diresmikan yakni Kodam 19 Tuanku Tambusai untuk wilayah Riau dan Kepulauan Riau, kemudian Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol untuk Sumatera Barat dan Jambi, Kodam 21 Radin Inten untuk Lampung dan Bengkulu, kemudian Kodam 22 Tambun Bungai untuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Kodam 23 Palakawira untuk Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, kemudian serta Kodam 24 Mandala Trikora untuk Papua Selatan dengan markas di Merauke. Penambahan kodam ini untuk memperkuat pertahanan wilayah serta mempercepat respon pasukan dalam menghadapi ancaman dan juga bencana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.